Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan saya Lutfi Fitria dari kelas Channel Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200151. Di video ini saya akan memberikan contoh perusahaan yang telah menerapkan ISO, yaitu PT Astra International. PT Astra International adalah perusahaan yang bergerak di industri otomotif. Astra awalnya merupakan perusahaan dagang kecil di Jakarta yang berdiri pada tahun 1957. Pada tahun 1969, Astra menjadi distributor kendaraan Toyota di Indonesia dan pada tahun 1970 ditunjuk sebagai distributor tunggal sepeda motor Honda dan mesin perkantoran Xerox di Indonesia. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April tahun 1990. Perusahaan ini mempunyai ruang lingkup sebagai perusahaan perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi yang meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor. Berikut suku cadangnya: penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan, perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Salah satu pencapaian terbesar yang didapat oleh PT Astra Daihatsu Motor adalah memperoleh sertifikasi ISO 9001. ISO 9001 merupakan standar sistem manajemen mutu yang telah didesain untuk saling melengkapi, tetapi dapat juga digunakan secara independen. Selain pencapaian itu, PT Astra Daihatsu Motor juga mendapatkan sertifikasi. Fasilitas-fasilitas pada unit bisnis Astra telah mendapatkan sertifikasi standar yang diakreditasi pihak ketiga secara berkala, mencakup ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, OSAS 18001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut merupakan cara yang digunakan oleh PT Astra dalam meningkatkan kualitas mutu dalam menerapkan TQM. Yang pertama, meningkatkan kualitas pemasaran. PT Astra Daihatsu Motor mampu memenangkan pasar dengan cara menentukan strategi-strategi pemasaran yang tepat. Semua pihak yang bersangkutan dengan PT Astra Honda Motor sangat berpengaruh akan keberhasilan pasar. Contohnya adalah keunggulan sepeda motor Honda yang telah terbukti kualitasnya harus dipertahankan agar memenuhi kepuasan pelanggan. Keremahan dan kenyamanan pelayanan bengkel perawatan motor yang lengkap dan tersebar di seluruh Indonesia sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan servis, menyediakan berbagai macam sepeda motor dan warna yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian, cara yang kedua yaitu inovasi produk. PT Astra Daihatsu Motor melakukan inovasi setiap tahunnya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh PT Astra Daihatsu Motor adalah Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla diperkenalkan sebagai mobil kompak terbaru di Indonesia, berkonsep green car yang berkapasitas 5 penumpang dan hemat bahan bakar. Ayla merupakan tonggak penting dalam sejarah industri otomotif di Indonesia. Alasannya, selain menjawab program pemerintah dengan LCGC atau Low Cost Green Car, Ayla merupakan produk otomotif yang pertama kali didesain oleh orang Indonesia yang kemudian dipilih secara global, mengalahkan desainer Italia, Prancis, dan Jepang. Dalam hal ini, PT Astra Daihatsu Motor berperan dalam perencanaan dan pengembangan serta produksi Ayla. Kemudian, cara yang ketiga ada menambah outlet. PT Astra Daihatsu Motor adalah agen tunggal pemegang merek Daihatsu di Indonesia. Sepanjang tahun 2014, Daihatsu menambah 5 jaringan outlet baru, sehingga pada akhir tahun 2014, Daihatsu di Indonesia ditopang oleh 216 outlet yang terdiri dari 130 jaringan outlet berstatus VSP atau Vehicle Service dan Parts. Lengkap melayani penjualan, pelayanan bengkel dan suku cadang, serta 86 jaringan outlet berstatus V atau Vehicle yang hanya melayani penjualan. Hingga akhir tahun 2014, penjualan Daihatsu sebesar 185.226 unit dengan pangsa pasar sebesar 15,3%. Daihatsu menempati posisi kedua terbesar setelah Toyota di pasar mobil Indonesia. Kemudian cara yang keempat, meningkatkan fasilitas produksi. Pada tahun 2014, sebagai respon atas terus meningkatnya permintaan pasar, AHM melanjutkan strategi penambahan dan pembaharuan sejumlah produk yang ditawarkan.
Sepanjang tahun 2014, AHM meluncurkan total 16 model baru termasuk 13 perubahan model. Salah satu model baru yang diluncurkan adalah model strategis CBR 150R, motor sport premium yang diproduksi secara lokal dan menjadi kebanggaan Indonesia atau sampai nasional juga. Di samping itu, AHM semakin intens memperkenalkan inovasi baru pada produk-produknya, seperti penggunaan mesin berteknologi ESP atau Enhanced Smart Power yang irit bahan bakar dan lebih ramah lingkungan, sistem full injection, idling stop system, memasang berbagai fitur keselamatan termasuk combi brake system, combined anti-lock braking system, side stand switch, dan parking brake look, serta menggunakan lampu-lampu LED yang lebih hemat listrik. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil yaitu, berdasarkan standar ISO yang telah didapatkan oleh perusahaan Astra Daihatsu, maka dapat kita ketahui bahwa semua produk dari Astra Daihatsu telah memiliki standar yang diakui secara internasional, sehingga tingkat kepercayaan 22 konsumen terhadap produk yang dihasilkan tinggi dan menyebabkan produk yang dihasilkannya akan dapat diterima dan laku di pasaran. Perusahaan otomotif sejenis Astra Daihatsu telah mendapatkan standar ISO 9000. Hal ini dikarenakan perusahaan besar harus memiliki standar ISO. Perusahaan mobil yang belum memiliki standar ISO biasanya berupa perusahaan baru. Di Indonesia, mobil yang belum memiliki standar ISO yaitu mobil yang dihasilkan oleh mahasiswa SMK. Akibat dari belum adanya standar ISO, mobil ini tidak bisa dipasarkan secara luas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mobil ini masih rendah, maka permintaan terhadap produk juga masih rendah. Kemudian ada sarannya, saya menyarankan kepada pembaca pada umumnya dan khususnya kepada PT Astra International untuk selalu melibatkan seluruh karyawan dalam penerapan ISO, karena seluruh karyawan akan berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan ISO. Memperkuat komitmen pada seluruh karyawan dalam menjalankan kebijakan mutu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi perusahaan. Karena menurut saya, komitmen pemimpin puncak saja tidak cukup untuk menjaga kualitas produksi jika karyawan tidak turut menjaga kualitas produksi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam penerapan ISO dan untuk menjadikan perusahaan kelas dunia, saya juga menyarankan untuk menerapkan ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan dan OHSAS 18001 mengenai sistem kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga perusahaan dapat membentuk sebuah sistem manajemen terintegrasi sebagaimana yang sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.